tentang PAUD inklusi. Apa sih itu PAUD inklusi? PAUD inklusi dalam pendidikan anak usia dini adalah suatu layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak usia dini, termasuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus seperti anak dengan disabilitas fisik, intelektual, atau emosional, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan yang sama dan tanpa diskriminasi. PAUD inklusi mengedepankan prinsip kesetaraan, partisipasi, penghargaan terhadap keragaman. Dengan kata lain, setiap anak, apapun kondisi fisik, mental, sosial, ekonomi, dan budaya mereka, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak sejak usia. Identifikasi dilakukan bukan untuk memberi label, tetapi untuk memahami kebutuhan anak. Langkah identifikasi yang pertama adalah observasi harian di kelas dan saat bermain. Yang kedua adalah catatan anekdot perkembangan. Dan yang ketiga adalah checklist tumbuh kembang. Yang keempat, komunikasi dengan orang tua. Yang kelima, rujukan ke ahli jika diperlukan. Identitas siswa: nama Muhammad Nur Al-Fatih, tempat tanggal lahir Mojokerto 15 Juli 2022, usia 3 tahun, kelas kelompok bermain, sekolah di kelompok bermain Kunjung Bunga. Nama orang tua: nama ayah Rupiat Nur Fitro, ibu Zahra Fitri, alamat desa Kepu Klagen. Hasil observasi speech delay, layanan autoterapi, terapi wicara di rumah sakit. Hasil deteksi awal: yang pertama, anak lebih banyak menunjuk dan atau menarik tangan daripada berbicara. Dan yang kedua, tidak mampu menyebutkan nama benda di sekitar. Dan yang ketiga, kosakata sangat terbatas. Dan yang keempat, belum mampu menyusun dua kata, misal contoh minum susu. Yang kelima, sering menggunakan suara kumamam atau kata tidak jelas. Yang keenam, motorik kasar dan halus dalam rentang seusia, namun memerlukan stimulasi lanjutan. Aspek yang diobservasi, jenis observasi yang dilakukan, dan hasil observasi. Pertama, tujuan observasi: 1. Mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan belajar anak. 2. Mengetahui kemampuan dan hambatan perkembangan anak. 3. Menyesuaikan strategi pembelajaran dan layanan individual. 4. Memonitor perkembangan anak secara berkelanjutan. 5. Membangun lingkungan belajar yang ramah dan inklusif. Aspek yang diobservasi: aspek bahasa dan komunikasi, mengamati kemampuan berbicara, memahami bahasa, serta penggunaan komunikasi nonverbal. Jenis observasi yang digunakan: observasi langsung dan observasi berkelanjutan. Hasil observasi yang dilakukan pada anak antara lain: dari kekuatan, pertama, ada kontak mata cukup baik. 2. Responsif saat belajar bermain. 3. Menunjukkan minat meniru suara. 4. Daya ingat visual baik. Hambatannya: 1. Bahasa ekspresif tertinggal. 2. Susah fokus. 3. Tidak spontan mengeluarkan kata. 4. Artikulasi tidak jelas. 5. Minim kosakata dan kesulitan menyusun kata. 6. Cepat frustasi saat tidak mengerti. ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dalam aspek perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan sensorik dibandingkan dengan anak seusianya, sehingga memerlukan layanan pendidikan, bimbingan, dan perlakuan khusus agar dapat berkembang secara optimal. Ada banyak anak berkebutuhan khusus, salah satunya adalah speech delay. Speech delay atau keterlambatan bicara adalah kondisi perkembangan anak yang ditandai dengan kemampuan berbicara dan berbahasa yang berkembang lebih lambat dibandingkan tahapan perkembangan anak normal seusianya. Ciri-ciri speech delay dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ciri-ciri speech delay berbeda pada setiap usia, namun secara umum anak lebih sedikit berbicara, kosakata terbatas, anak lebih sering menunjuk, jarang meniru suara. Selain itu, ada pun ciri-ciri berdasarkan usia. Usia 1-2 tahun, anak belum bisa mengucapkan kata bermakna seperti mama, papa. Anak tidak merespon ketika dipanggil. Usia 3-4 tahun, anak belum bisa berbicara dalam kalimat sederhana. Anak juga sulit untuk mengucapkan
kata yang dipahami oleh orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu bisa dari faktor lingkungan, faktor pola asuh, faktor biologis atau medis, dan faktor bahasa ganda. Selanjutnya, pencapaian perkembangan siswa dalam bahasa. 1. Kosakata aktif meningkat lebih dari 30 kata. 2. Mampu meniru bunyi lebih dari 10 bunyi. 3. Mampu membuat 5 frasa 2 kata. 4. Menggunakan kata untuk meminta kebutuhan. Tujuan. 1. Anak mampu menambah kosakata hingga lebih dari 30 kata. 2. Anak mampu meniru minimal 10 bunyi. 3. Anak mampu mengucapkan frasa 2 kata sebanyak 5 jenis. Dan 4. Anak mampu meminta kebutuhan dengan kata atau kalimat singkat. Strategi pembelajaran pada anak yang speech delay. Yang pertama yaitu memberikan bantuan secara berulang. Contohnya kita memberikan kalimat atau kata sapi. Nah, itu dijelaskan secara berulang, diminta anak tersebut untuk mengikuti kalimat yang kita berikan. Kemudian memberikan bantuan bahasa secara verbal dan non-verbal. Verbal contohnya yaitu kita memberikan kalimat, misalnya saya main bola. Anak tersebut kita berikan kesempatan untuk mengikuti kalimat seperti kita. Dan non-verbalnya yaitu kita menunjukkan bahwa bola itu bentuknya seperti ini. Seperti itu nggih. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan bantuan kepada anak tersebut untuk media sebagai bahan ajar, yaitu tebak gambar, contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kita memberikan bantuan bahasa secara kesehariannya, misalnya makan, minum, tidur. Kita ajari kalimat-kalimat sederhana seperti itu. Kegiatan siswanya untuk anak speech delay dan ABK. Untuk pertama yaitu permainan tebak gambar. Nah, tebak gambar ini kita ambil dari media yang ada sehari-hari. Misalnya objek gambar seperti ini. Guru tinggal menunjukkan ini ada payung, anak tinggal menyebutkan payung. Kemudian guru menunjukkan gambar ini, anak tinggal menyebutkan buku, meja, dan sebagainya. Kemudian untuk permainan yang kedua adalah tebak suara. Guru tinggal menunjukkan gambar hewan, misalnya ini gambar hewan apa? Sapi. Kemudian anak akan menyebutkan suara sapi mu, seperti itu. Dan guru bisa menunjukkan gambar kucing, suara kucing meow, seperti itu. Kemudian untuk suara kendaraan, misalnya contohnya kendaraan ambulan, dan anak-anak akan menyebutkan bunyi sirinenya yaitu tweet tweet tweet, seperti itu. Kemudian untuk permainan yang ketiga adalah menebak gambar, membaca dari gambar dengan kosakata. Misalnya seperti gambar kipas, kipas, kipas. Kemudian di sini ada gambar buku, anak bisa menyetil buku, buku. Permainan yang keempat adalah bermain peran sederhana, yaitu anak-anak bisa bermain dokter-dokteran atau masak-masakan atau bermain boneka tangan. Dari situ anak-anak bisa membentuk komunikasi antar sama teman dan lingkungannya. Kemudian permainan yang kelima yaitu bernyanyi dengan bergerak. Bernyanyi bergerak di sini kita bisa menyanyikan lagu, kemudian sambil menunjuk gerakannya tadi, misalnya kepala, pundak, lutut, kaki, otomatis anak-anak akan menunjukkan kepala, pundak, lutut, kakinya. Kemudian untuk permainan yang keenam adalah menyelubung sabun. Di situ anak-anak dengan memegang botol sabun dan lingkaran gelembung atau sedotan, anak akan meniup, otomatis menggerakkan otot-otot mulut. Demikian pemaparan untuk mengenai PPI untuk anak speech delay dan ABK.